Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu sekalian. Bapak Ibu telah melihat video yang pertama, gambaran umum tentang canva.com, dan Bapak dan Ibu sekalian telah dapat melihat bahwa banyak sekali desain-desain cantik yang dapat kita lakukan dengan menggunakan Canva ini. Ya, di antaranya adalah bagaimana kita membuat flyer dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya dalam video kali ini saya ingin bahas bagaimana kita memulai menggunakan Canva tersebut. Nah, caranya seperti ini Bapak dan Ibu sekalian. Kita masuk ke browser kita. Ceritanya ini kita menggunakan laptop ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, apa yang kita lakukan adalah Bapak Ibu masuk ke canva.com. Oke, kita lihat. Nah, apa yang terjadi? Nah, tampilannya akan seperti ini, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, sebagaimana halnya dengan aplikasi-aplikasi lain, Bapak dan Ibu sekalian, maka apa yang harus Bapak Ibu lakukan di awal-awal itu adalah Bapak Ibu harus sign up dulu sebenarnya, gitu ya. Namun karena saya ini sudah sign up, jadi Bapak dan Ibu sekalian di sini saya ingin menyampaikan bahwa pura-puranya gitu, anggap saja kita sudah melakukan sign up dan ini sudah sign in. Nah, sudah masuk di dalam Canva kita. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah masuk di sini? Nah, maka kita sudah dapat melakukan pembuatan desain apa saja. Nah, gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apa sebenarnya desain yang ingin kita buat? Apakah kita ingin membuat slide presentasi? Apakah kita ingin membuat flyer? Apakah ingin membuat lain-lain? Saya contohkan sekarang kita ingin membuat slide presentasi. Misal ya Bapak Ibu sekalian. Ketika kita ingin membuat slide presentasi, maka yang kita pilih adalah ini. Klik. Tunggu sebentar. Oke, muncul sekarang ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, di sini Bapak Ibu pertama kali yang harus kita lihat adalah bagian kiri. Nah, bagian kiri ini, kemudian di sini Bapak Ibu sekalian ya. Nanti saya akan jelaskan ini sedikit demi sedikit Bapak dan Ibu sekalian. Nah, tapi yang pertama ingin kita lihat adalah Bapak Ibu adalah template-nya dulu. Di sini ada beberapa template Bapak dan Ibu sekalian. Saya klik template di sini. Nah, di sini banyak sekali template daripada slide presentasi yang bisa kita pilih. Nah, yang manakah yang akan kita pilih? Nah, ini masalah selera. Pertama-tama sih masalah selera ya. Yang berikutnya sih prinsip-prinsip desain komunikasi visual yang akan kita pakai. Tapi setidaknya selera daripada Bapak dan Ibu sekalian ini mau menggunakan yang mana. Itu ya Bapak Ibu. Nah, misalnya kita ingin pilih yang mana ya? Kita pilih yang mana nih, misalnya untuk slide presentasi yang akan kita buat, Bapak dan Ibu. Memang kita harus agak lama nih, harus lihat satu-satu gitu ya, mana yang dapat kita pilih dan lain sebagainya gitu, kita lihat. Nah, gitu ya. Oke, kita lihat lagi berulang-ulang, kita pilih nanti sebelum kita putuskan mau pilih yang mana. Walaupun nanti pada saat kita eee, memilih salah satu desain itu bisa kita rubah-rubah gitu ya. Oke, kita pilih cepat saja, kita pilih salah satu, mmm, mana ya, kalau saya sukanya yang tidak terlalu ramai gitu ya, tidak terlalu, apa ya, ramai sekali begitu. Oke, coba ya kita pilih ini saja dulu, ini hanya untuk latihan. Nah, di sini ada beberapa ya untuk slide presentasi, di sini ada beberapa pilihan, slide per slide yang akan Bapak Ibu pilih di sini,
ya misalnya. Nah, misalnya untuk judul Bapak Ibu pakai ini. Untuk yang slide kedua pakai ini, slide ketiga pakai ini, slide keempat pakai ini. Ini tergantung pada situasi isi daripada presentasi yang Bapak Ibu buat. Nah, setelah kita melihat ini Bapak dan Ibu sekalian, kita lihat yang di tengah ini, yang di bagian kanan ini ada blank di sini ya, putih. Nah, ini adalah tempat di mana slide presentasi kita akan buat. Ya. Nah, ketika Bapak Ibu buat ini, jangan lihat ini. Ini Try Canva Pro ini Bapak Ibu berarti harus bayar ya, berbayar. Nah, supaya nanti tidak lupa Bapak dan Ibu sekalian, kita buat dulu judul presentasi kita di sini apa. Nah, kita buat judul latihan presentasi gitu ya, supaya gampang, supaya nanti tidak lupa Bapak Ibu sekalian. Klik. Nah, untuk judul awal gitu ya, kita pilih ini. Klik. Nah, mudah sekali Bapak Ibu sekalian ya. Nah, di sini baru kita buat judulnya. Judulnya adalah misalnya laporan perkembangan penjualan. Nah, gitu ya. Ini terlalu besar Bapak Ibu, terlalu besar. Karena terlalu besar, kita kan klik ini. Nah, kita klik ini, klik. Nah, di sini supaya kita kecilin. Ini bisa kecilin sama seperti kita menggunakan slide presentasi Bapak Ibu sekalian. Misalnya kita buat jadi ini 138 besar sekali, kita buat 48 dulu supaya lebih mudah. Nah, ternyata masih kecil kita buat 64. Nah, gitu ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu geser-geser apakah di atas ini atau ke bawah. Nah, gitu ya. Set. Oke. Nah, kita ganti. Nah, di sini mungkin bisa kita tambahkan tulisan kita gitu ya. Misalnya bulan Januari sampai dengan Desember 2050 misal gitu ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin tutup dulu ini supaya kelihatan semua. Oke. Nah, di sini Bapak dan Ibu sekalian ada ada pilihan-pilihan ya nanti di sini. Kalau Bapak Ibu klik ini, maka tool ini akan muncul di sini. Apapun nanti akan Bapak Ibu lakukan. Ya. Klik ini, nah, maka akan muncul di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini perkembangan dan juga bulan Januari ini dibuat dalam satu grup oleh desain awalnya. Gimana kalau kita ingin pecah ini biar nggak dibuat grup, kita klik ini, kita ungroup. Terus selesai. Nah, kemudian setelah ungroup berarti ini kan bisa kita geser-geser gitu Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, katakanlah ini bulan Januari. Gitu. Nah, kita ingin membuat misalnya kita ingin membuat nama kita. Maka nama kita ingin menggunakan huruf yang mirip dengan ini, maka kita klik ini. Kemudian di sini ada plus, berarti kita copy. Oke, copy. Masuk di sini tulis nama kita. Di sini misalnya Hai Ruman. Gitu ya. Klik di sini. Oke, selesai. Nah, bagaimana dengan ini? Apakah ini akan kita pakai gitu ya? Ya silahkan ini Bapak dan Ibu sekalian. Ini mau nggak kita pakai silahkan. Kita klik ini, kita delete ini menggunakan tanda tempat sampah ini, tong sampah atau di delete oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, gitu. Kalau untuk copy misalnya bisa gunakan ini, bisa Bapak Ibu gunakan Ctrl C. Setelah itu klik, setelah itu baru Ctrl V. Nah, gitu ya. Nah, ini akan ada dan ini tinggal dipindah-pindah saja di lokasi yang mana. Oke. Setelah ini jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini kita akan tempatkan positioning ini supaya lebih menarik. Nah, ketika lebih menarik kalau bagi teman-teman yang belajar desain komunikasi visual, kita gunakan the third rule. Jadi aturan ruang ketiga ini ya, 3 ruang. Nah, ini Bapak Ibu sekalian bisa saja seperti ini. Nah, nama di sini ini agak ke bawah gitu ya, ke bawah sini, set gitu misalnya. Supaya apa? Supaya bentuknya seperti ini. Ini dibuat ruang kosong tapi ini ada gambarnya seperti ini gitu ya.
Oke, clear sampai di sini, baru kita dapat judul dan sudah ada gambarnya. Bagaimana kalau gambarnya ingin kita ganti? Bisa Bapak dan Ibu sekalian, kita pilih di sini ada foto, misalnya foto. Nah, kita search di sini, misalnya selling, gitu ya, penjualan misalnya ya. Nah, ada banyak sekali penjualan di sini. Nah, kita pilih gambar yang relevan, gitu ya, gambar yang relevan. Nah, kalau kita gambarnya ada di tempat kita, kita pilih folder. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian kita nggak pakai karena ini harus mengambil dari yang berbayar dan lain sebagainya. Tapi kita gunakan yang ini, Bapak Ibu sekalian, selling, kita klik yang free. Nah, kita klik yang free supaya apa? Kita bisa memiliki gambar-gambar yang sudah free, kita nggak bakal kena cas dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, kita pilih misalnya salah satu gambar yang menarik, misalnya adalah, maaf, sorry, ini tak klik dulu ya, misalnya ini, kita arahkan ke sini. Kok nggak mau? Hop, hop. Oh, ini gambarnya nggak bisa di ini, saya salah ngambil, apa namanya, template yang sudah ada gambar-gambarnya bisa ditambahkan ya. Oke, saya pilih template yang berbeda kalau gitu Bapak dan Ibu sekalian. Oke, template-nya jangan yang ini, kita close ini, kita cari template yang lain, yang kita bisa nambahkan, gambar dari apa namanya, dari galeri yang ada di situ. Oke, misalnya ini Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini bagus. Nah, untuk yang judulnya kita klik ini Bapak Ibu, klik. Oke. Ini kita ganti saja replace begitu ya, replace current page atau add as a new page misalnya dibuat di bawahnya. Nah, ini jadi ganti yang di bawahnya, oke. Yang ini kita hapus Bapak Ibu yang tadi ya, anggap ini salah. Nah, oke, kita sudah punya nih. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, kita sudah punya apa namanya, tampilan bagus seperti ini. Nah, ceritanya tadi kita ingin menambahkan foto, gambar ya. Oke, market sell misalnya, market, kita cari. Oke, kita dapat. Oh, real estate, ini ceritanya tentang real estate, real estate. Nah, berarti kan harus gambar-gambar tentang real estate. Nah, di sini ada gambar yang free, kita ambil, tapi ada juga nanti kalau yang berbayar nanti ada tulisannya, ada gambar seperti mahkota gitu ya. Ada crown gitu. Oke, kita pilih gambar yang tepat karena ini adalah horizontal gitu ya. Bapak Ibu bisa pilih yang horizontal di sini, yang gambar-gambarnya. Kalaupun tidak horizontal, ini bisa Bapak Ibu pilih salah satu saja. Ini sebagai contoh Bapak Ibu klik, kita drag apa itu ya, di drag ke sini nanti. Kalau ke arah sini dia akan munculnya di sini. Tapi kalau kita ingin buat di tengah-tengah, kita taruh di tengah sini. Set. Nah, dia akan ada di sana. Oke. Kalau sudah ada di sini Bapak Ibu sekalian, mana yang ingin kita tonjolkan gitu ya. Kita klik ini, di sini ada pilihan, ada flip, berarti kalau flip bisa dibalik, gambarnya bisa di flip gitu ya. Crop gitu ya. Kita coba gunakan crop. Nah, crop. Nah, di sini ketika diklik crop Bapak Ibu ini bisa digeser. Nah, atau gimana ya supaya Bapak Ibu ingin melihatkan apa namanya, kuncinya ini ada kelihatan di sini daripada di sini agak jelek. Nah, kita geser ke sini. Nah, ini agak lebih cantik. Nah, dan nah, keren kan? Nah, ini juga bisa kita ganti karena ini ada foto juga Bapak Ibu bisa kita ganti dengan yang ini misalnya ya. Kita bawa ini ke sini. Set, sorry. Nah, masuk di situ. Pastikan dia sudah masuk di sana. Nah, gitu. Nah, ini bisa kita tambahkan dengan tulisan yang lain gitu ya. Nah, setelah ini selesai Bapak dan Ibu sekalian, kita bisa menambahkan lagi di bawahnya dengan cara add new page. Add new page. Gitu. Tambahkan page baru. Oke. Atau kalau ini ingin kita copy, Bapak Ibu tinggal klik copy di sini. Klik. Nah, berarti akan tercopy yang ini. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu sekalian,
Kalau ingin diurutkan yang bawah naik ke atas ini tinggal diurutkan Bapak Ibu ya. Nah, ingin dihapus tinggal diklik ini gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini yang kedua seperti ini. Nah, bagaimana kalau yang kedua ini tidak ingin sama seperti yang ini, maka ini kita abaikan saja, kita klik, dihapus aja. Yang kedua ini mungkin berbeda tampilannya dengan yang ini, maka kita balik lagi ke template. Oke, ke template. Nah, ini kita naikkan ke atas. Nah, supaya enggak ketimpah oleh yang tadi, maka kita pilih untuk slide yang kedua, kita akan menggunakan yang mana. Ini pilihannya banyak Bapak dan Ibu sekalian ya. Misalnya kita menggunakan yang ini. Karena agak menggambarkan ada beberapa hal di sini, kita pilih ini. Tunggu sampai bersih. Nah, oke. Key success gitu ya, key success. Nah, ini bisa Bapak Ibu ganti-ganti ya. Bapak Ibu ganti-ganti teksnya ini, atau Bapak Ibu mau tambahkan lagi teks dan lain sebagainya, itu mudah saja ya untuk kita lakukan. Nah, kita ingin tambahkan di sini terkait dengan real estate ini, Bapak Ibu sekalian, gambarnya memang mau kita ganti ya silahkan, gitu ya. Mau kita ganti misalnya dengan ini, kita cari lagi yang masih terkait dengan real estate yang kira-kira cocok untuk di sini Bapak dan Ibu sekalian. Misalnya saya pilih ini. Nah, ada muncul di sana. Nah, ketika muncul di sini Bapak dan Ibu sekalian, gambar jam ini kita klik, nah kita crop. Nah, ini lebih enak gitu ya. Nah, misalnya begitu. Atau memang kita crop tapi Bapak Ibu ingin ya dibuat begini mungkin lebih lebih cantik juga sih. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Atau kalau memang Ibu mau flip, Bapak Ibu mau flip, ini bisa di flip, flip horizontal atau flip vertikal. Nah, kalau flip horizontal seperti ini. Nah, tapi kan jadi jelek ya. Oke, balikin lagi. Nah, gitu ya, enak. Nah, ini sangat cantik sekali. Kalau saya, Bapak dan Ibu sekalian, sangat senang sekali dengan yang seperti ini karena ini adalah plain gitu ya, kemudian juga bersih gitu ya, terus simple, tidak terlalu rame. Dan ini prinsip daripada slide presentasi adalah seperti ini, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, ini untuk yang pemula, kita tidak perlu gunakan yang ini atau yang lain Bapak dan Ibu sekalian. Cukup kita manfaatkan foto dan template yang ada dan kita ganti-ganti dengan ini. Untuk pemula ya. Untuk yang nanti lebih advance nanti kita akan bahas. Oke. Nah, gimana caranya nanti ketika Bapak Ibu ingin mempresentasikannya di depan kelas atau ketika seminar? Tentu saja Bapak dan Ibu sekalian, ketika akan mempresentasikan ini kita harus gunakan laptop sendiri atau ketika pakai laptop orang lain kita harus login ke sini gitu ya dengan akun kita dan kita present di sini. Present. Oke. Nah, present. Tak. Oke, maka akan tampil seperti ini Bapak dan Ibu sekalian nanti, dan ini akan tampil di proyektor Bapak dan Ibu sekalian. Ya, ini tinggal klik kanan ke bawah, kanan atas kiri atas. Ini up and down ini sama bisa menggerakkan ini, gitu ya. Nah, mudah sekali Bapak Ibu. Kalau sudah kita klik escape aja, dia akan sudah kembali ke yang pertama. Itu pertama. Nah, kedua. Gimana caranya kalau nanti panitia misalnya kita sebagai pembicara, panitia meminta dokumennya. Nah, ini kita download Bapak Ibu. Download, klik, download. Nah, kita klik dan kita pilih downloadnya ini. Kalau kita ingin filenya itu dengan ukuran yang kecil, gitu ya. Ukuran yang kecil maksudnya tidak terlalu bermega-mega, maka kita pilih JPG. Nah, tapi kalau ingin kualitasnya bagus, kita pilih yang standar, gitu ya. Nah, yang standar yang ini. Tapi yang kualitasnya lebih bagus lagi, pilih yang PNG gini ya, high quality image. Nah, tapi yang sedang-sedang saja kita pilih yang ini sajalah. Nah, klik ini baru kita download. Cereng. Nah, oke. Dia lagi prepare. Nah, ini sudah selesai Bapak dan Ibu sekalian. Oke. Maka kita lihat di sini udah terdownload apa belum? Set. Nah, kita buka. Download. Nah, ini dia. Sudah ada. Baru 2 slide ya, karena memang kita bikinnya sebagai latihan ini 2 slide. Mudah sekali ya Bapak dan Ibu sekalian ya.
bagaimana kita bisa membuat slide presentasi. Cukup sekian dulu Bapak Ibu sekalian untuk slide presentasi yang pemula. Nah, ya. Tapi sebagai langkah awal untuk pemula Bapak dan Ibu sekalian, dengan slide presentasi seperti ini saya yakin Bapak Ibu sudah dapat memulai dan mencoba-coba dan insya Allah tertarik. Terima kasih, sampai bertemu dengan video berikutnya yang membahas hal ini untuk level yang lebih advance. Ciao.